Tapi kalau semua pihak sudah mengerti itu, maka dia akan merasa dilindungi. Oh, ada yang memantau, berarti sedang dilindungi dia. Oke, menarik. Nih Pak, saya kan sering baca juga nih Pak. Gini-gini saya juga suka baca nih Pak ya. Ini tahun 1955 waktu pemilu pertama, Iya. belum ada yang namanya pengawas. Iya. Atau sekarang udah jadi organik Bawaslu ya. Iya. Kemudian tahun 1982 mulai dicanangkan atau dibentuklah pengawas Iya. pemilihan umum ini. Tapi yang baru dirasakan masyarakat kalau tidak salah ini menurut yang saya tanya-tanya menurut riset, Iya. ini sekitar tahun 2004. Hmm. 2004 sampai sekarang baru dirasakan manfaat pengawas itu. Itu gimana sih sebenarnya Pak? Sebelum-sebelumnya pengawas ini kemana? Apakah cuma di tingkat nasional atau memang sudah ada sampai ke kelurahan tapi sengaja tidak diturunkan? Jadi begini Rio, Ah, 1955 itu kan pemilu awal kita. iya, pemilu pertama. Sebenarnya pengawas waktu itu sudah ada, Oh, sudah ada. cuma namanya masyarakat. Oh gitu, langsung masyarakat. Langsung masyarakat. Rangkap ya, langsung. Artinya belum terlembaga. Oh, Jadi pengawasan itu sama juga lah dengan kita hari ini. Tentu semua orang mengawasi, semua mata mengawasi. Nah dari waktu ke waktu, pemilu 1955 itu kan dianggap sebelum pemilu 2014 ya, salah satu pemilu yang terbaik Iya, iya. di saat itu. Karena tingkat partisipasi publik baik, kemudian semua orang terlibat aktif, baik ya jadi pemilih, jadi peserta maupun jadi panitia dan seterusnya. Dan itu mungkin kenapa? Karena hampir waktu itu seluruh euforia kemerdekaan dituahkan di sana. Oh iya. Iya. Artinya publik percaya kepada seluruh orang-orang yang akan mengurus negara ini. Nah, cuma lagi tentu tidak mungkin semuanya mengurusi. Oh iya. Nah, mesti ada yang mengurusi secara aturan dan de facto-nya, Iya. secara benar. Nah, tentu dititipkanlah kepercayaan ini kepada pengelola negara atau pemerintah saat itu dalam bentuk pemilu. Nah, kemudian pengawas ya pasti diawasi, terutama tentu antara peserta dengan peserta yang lain pasti juga mengawasi. Cuma waktu itu tentu belum terlembaga seperti ini. Iya, iya. Kemudian negara ini masih terus belajar dan belajar, akhirnya ditemukan format di tahun yang seperti Rio bilang itu 82, Panwaslak namanya kan. Iya. Nah, Badan Panwaslak Pengawas ini Pelaksana. Pengawas itu waktu itu masih diisi oleh teman-teman di kejaksaan dan beberapa ornamen yang lain. Dan tidak seperti hari ini. Tentu berbeda dia. Kalau hari ini dengan disiapkan Undang-Undang 7 2017 itu, Undang-Undang 7. hampir seluruh kewenangan yang berkaitan dengan kepemiluan dan kepemilihan diberikan kepada Bawaslu. Artinya Bawaslu mengawasi, tapi lebih menguatkan pencegahan. Nah, artinya apa? Bawaslu tidak ingin ada kesalahan dalam pelaksanaan. Namanya orang berkompetisi, tentu satu sama lain mesti ingin mendahului. Boleh saja mendahului, tapi aturannya seperti ini. Oke, benar. Ketika orang ingin mendahului itu keliru dari aturan, agar tidak melakukan kesalahan dan kekeliruan di kemudian waktu, di tahapan yang lain, mesti diingatkan dari awal. Oh, tapi kalau dia bersikeras bahwa yang dia lakukan itu benar, di sanalah fungsi law enforcement itu, aturan itu kan di sana fungsinya, memastikan semua berada di track yang benar. Tapi kalau tidak akan mengalami keributan yang luar biasa. Hadirnya Bawaslu itu dalam kerangka memberikan rasa percaya itu. Keren sekali Pak. Berarti kalau saya analogikan atau saya samakan, Bawaslu ini kalau dalam kompetisi atau dalam olahraga ini seperti wasit. Nah, seperti wasit untuk dalam satu pertandingan. Bawaslu punya peran nggak Pak? Misalnya wasit sepak bola nih, Colina yang dari Italia ini kan agak gimana ya? Wasit yang paling ditakuti, walaupun sekarang beliau sudah pensiun. Ya. Bisa nggak ya Pak, Bang, seorang wasit atau Bawaslu ini menghentikan satu pertandingan apabila pertandingan itu tidak lagi sesuai aturan? Dalam kewenangan dan tugas-tugas yang diberikan, salah satu fungsi itu kan melakukan diskualifikasi. Oh, bisa mengedisnya bisa. Melakukan rekomendasi kepada panitianya. Iya. Tentu panitia penyelenggaranya secara teknis teman-teman di KPU.
tentu proses itu bisa terjadi ketika tingkat kekeliruan dan kesalahan itu memang tidak ditemukan di aturan. Artinya aturan mengatakan A, rupanya dia melaksanakan B. Iya. Aturan mengatakan C, dia melaksanakan D. Iya, iya. Nah, tentu ketika ini masih diteruskan akan merugikan pihak lain. Iya. Makanya untuk menjadi peserta pemilu dan pemilihan itu kan cukup komplit syarat-syaratnya. Ya usia, ya kartu kependudukan, ya pendidikan, ya tidak berhutang kepada negara dan seterusnya, pajaknya clear dan yang lain-lain. Nah, itulah kenapa di dalam kepemilian itu banyak lembaga yang terlibat secara penuh. Ya ada kepolisian untuk mengeluarkan SKCK, ya ada pihak kesehatan untuk menyatakan yang bersangkutan sehat, ya ada pengadilan yang mengatakan kalau yang bersangkutan tidak sedang dipidana, ya ada lembaga-lembaga lain, pendidikan dan seterusnya. Nah ini dalam rangka memberikan rasa percaya penuh terhadap keterpilihan seseorang. Cobalah kalau orang itu dipilih tanpa proses, tahu-tahu dia langsung aja ada jadi pemimpin. Nitip lah gitulah ya. Nah, kita ambil contoh buku-buku dan cerita-cerita yang banyak kita dengar. Harimau itu jadi raja di hutan itu tanpa pemilihan. Iya, iya, iya. Nah, coba bayangkan. Jadi raja tanpa dipilih. Tanpa dipilih. Tapi dia mengaku kalau dia raja Ya, dengan cara ya. menandai wilayah itu dengan dengan tanda-tanda. Kalau di harimau itu kan buang air kecil dia. Iya, iya. Berarti wilayah itu adalah wilayah dia. Tapi ketika dia jadi raja, seluruh penduduk yang ada di dalam wilayah kekuasaan itu kan bisa dia makan. Kancil dia makan. Iya, iya. Kambing pun kalau ada boleh dia makan dan seterusnya. Nah, kalau jadi fungsi lembaga penyelenggara itu memastikan kalau semua berjalan dengan proses. Nah, ketika seseorang itu dinyatakan terpilih, maka seluruh orang yang di bawah pimpinan yang terpilih itu, maka dia akan senang, dia akan percaya, dia akan berbuat lebih baik untuk periode kepemimpinan orang-orang yang dinyatakan terpilih tersebut. Nah, sehingga mungkin pembangunan bisa lebih cepat. Kemudian ekonomi bisa jadi lebih maju dan seterusnya. Nah, itulah pentingnya peran kita di Bawaslu dan teman-teman di penyelenggara yang lain. Makanya sehari ini semua proses itu tidak dipantau. Dipantau semua. Dipantau semua. Teman-teman di KPU itu dipantau oleh publik. Tapi publik tidak diberikan kewenangan menyatakan itu salah. Iya, iya, benar. Nah, yang diberi kewenangan menyatakan itu salah adalah Bawaslu, kemudian para senior kita di DKPP. DKPP. Okay. Artinya kalau kekeliruan itu secara etik, maka DKPP lah yang akan memproses. Tapi kalau kekeliruan itu secara administrasi, maka di Bawaslu prosesnya. Kalau kekeliruan itu timbul secara pidana dan yang lain-lain, maka ada ruang pengadilan dan di teman-teman kepolisian. Oke, Pak, menarik ini. Dari menjadi ketua Bawaslu, Abang penyelenggara Kumbuh nih. Abang kan dari Pariaman. Oh iya ya. Menjadi ketua Bawaslu ini abang nekat sekali nih mengawasi orang Payakumbuh ini. Ini gimana ceritanya? Abang ditunjuk, tolong ke Payakumbuh, awasi penyelenggara, awasi pilkada atau pemilu, atau ada prosesnya yang harus abang lalui? Atau mungkin karena seorang perempuan, lalu abang memilih Payakumbuh karena jodoh, atau gimana nih ceritanya, Bang? Pertama, ini menandakan bahwa Kota Payakumbuh secara administrasi, masyarakatnya jauh lebih terbuka. Iya. Sehingga tidak lagi mempersoalkan orang itu dari mana. Iya. Ini kehebatan kita di Payakumbuh. Dan saya sudah rasakan itu sampai hari ini. Makanya saya bersyukur berada di Payakumbuh. Masyarakatnya terbuka, baik, kemudian sangat demokrasi sekali. Nah, kalau soal perempuan sudah pasti. Iya, ya. Sudah pasti. Karena Payakumbuh ini perempuannya baik-baik. Iya, pasti. Makanya saya cari istri orang Payakumbuh. Oh, iya. Karena kebaikan orang-orang Payakumbuh ini, ya laki-lakinya apalagi. Iya, laki-laki memang baik. Sepertinya Rio lah. Ini pastilah, puji-puji lah, saya nggak apa-apa, Pak. Ini kita mengalir aja. Banyak sih yang memuji saya. Salah satu kebaikan Payakumbuh itu sudah saya rasakan sampai hari ini. Ya. Masyarakatnya sangat terbuka, tidak lagi mempersoalkan ini dari mana dan dari mana. Oke. Nah, tentu kebahagiaan tersendiri ya. Berada di Payakumbuh. Makanya saya merasa sekarang sudah menjadi bagian utuh dari Payakumbuh. Payakumbuh banget gitu, Bang ya.
Oke, Bang. Berarti Abang Bawaslu dulu baru istri atau istri dulu baru Bawaslu? Oh, istri dulu. Istri dulu. Setelah itu saya di KPU, kemudian di Bawaslu. Makanya saya terima kasih nih mau orang Payakumbuh menerima kita gitu. Iya, memang kalau masyarakat Payakumbuh orang sudah tahu lah, Pak. Iya. Gimana lah kriteria yang, tapi nggak sembarang orang sih. Sumando-sumando yang harus kami terima di sini nggak bebas, Bang. Oh, ini kerjanya ketua Bawaslu. Tapi kalau karakternya menyebalkan, itu bisa saja kami dalam sekejap mengusir. Gitu. Nggak, benar kan Anda? Nggak bebas kami memilih Sumando, menerima Sumando gitu. Tapi mungkin salah satunya Abang ini yang terpilih ini. Ini ya, sudah kami pantau, kami ini kan. Tapi ingat Bang ya, saya muji-muji gini kan masih ada 2024. Kalau Pilwako nggak jadi. Oke, Bang. Mau jadi penyelenggara lagi ya. Ada sih yang menarik, Bang. Ini Bawaslu itu kan tingkatannya dari RI. Ya. Ketuanya Pak Abhan. Kemudian provinsi Pak Surya ketuanya. Kemudian kota kabupaten, kalau di kota kan Abang ketua Muhammad Kadafi. Kalau di kabupaten Bang Yori. Kabupaten 50 kota. Kemudian turun sampai ke kecamatan, kelurahan sampai pengawas TPS. Ini ada yang sesuatu yang menarik yang sering ditanyakan oleh netizen, netizen, masyarakat ke saya. Ketika Bawaslu Kota menetapkan 15 orang anggota Panwascam, itu kan rata-rata itu baru. Kalau tidak salah itu 11 orang baru semua. 4 orang masih yang sudah pernah menjadi Panwascam di tahun 2019. Iya. Ini kenapa Abang nekat sekali ini memilih yang baru-baru ini? Oh iya ya. Ini alasannya gimana atau kenapa terlalu, padahal kalau saya dengar-dengar nih di kota kabupaten lain masih 90% atau 80% di domisili masih masih Panwascam, masih anggota lama. Ya. Kenapa yang di kota Payakumbuh ini baru-baru? Iya ya. Kenapa terpilih yang baru gitu? Kenapa terpilih yang baru? Ada yang muda sekali. Kalau secara teologi, tentu ini takdir yang 15 orang itu. Saya juga takdir menjadi anggota Panwascam ini. Yang bisa merubah derajat karena yang bisa merubah takdir itu kan doa yang bersangkutan. Iya. Tentu ini doa orang-orang yang terpilih tersebut. Oke. Saya dan teman-teman di Bawaslu Kota kan bagian dari takdir keterpilihan itu. Oke. Jadi keistimewaannya itu tentu secara takdir. Nah, kemudian kenapa hari ini di zaman Pilkada 2020 itu banyak yang baru-baru? Nah, kan yang abadi itu kan perubahan dia. Iya. Nggak ada yang abadi lagi lebih dari itu. Dan kita mesti siap dengan segala perubahan itu. Nah, salah satu kenapa teman-teman yang persentasenya lebih banyak yang baru, karena pertama dari banyak kegiatan penseleksian yang kita lakukan, secara administrasi dan kemampuan non tertulis, semuanya mempunyai kemampuan. Maka layak yang bersangkutan dipilih. Dan itu kan terbukti di Pilkada kita 2020, semuanya dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik. Tanda pekerjaan itu dengan baik dapat dilakukan, publik menerima informasi yang diberikan. Ya, benar. Bahwa ini tidak dibenarkan, ini dibenarkan. Kemudian kalau ingin melakukan laporan dan yang lain-lain, cara-caranya 1, 2, 3 diteruskan, disampaikan. Sehingga publik cepat menerima. Tapi kalau misalnya banyak dinamika yang timbul, tentu ada hal-hal yang tidak berjalan di sana. Nah, 15 teman-teman yang menjadi Panwascam itu didukung dengan kesekretariatan. Sekretariat staf. Saya rasa adalah memang orang-orang yang baik. Sehingga membantu seluruh pekerjaan-pekerjaan itu, terutama kita di tingkat kota ya. Nah, jadi keberhasilan itu sebenarnya berada di tingkat TPS, kemudian di kelurahan, kemudian di kecamatan. Karena kan teman-teman itu yang bertemu dengan seluruh lapisan grassroots yang ada di tatanan masyarakat. Ya, teman-teman yang ketemu dengan peserta, pemilih, kan pemilih itu adanya di TPS. Iya. Kemudian teman-teman yang menyatakan bahwa kampanye itu dibenarkan, tapi caranya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ditambah lagi di masa pandemi kemarin, kan hampir seluruh informasi yang teman-teman berikan kepada para pihak itu, ya pemilihnya, ya pesertanya, ya peserta kampanyenya, dapat diterima dengan baik. Itu tadi saya sampaikan,
cara-cara yang kita lakukan sebenarnya melindungi yang bersangkutan. Ya. Nah, orang kalau sudah merasa terlindungi, maka kasih sayangnya muncul. Oh iya ya. Makanya itu perempuan istri saya itu ketika dia merasa dilindungi, maka kasih sayangnya akan timbul luar biasa. Saya juga. Saya rasa Rio juga seperti Ya, itu. saya sangat melindungi istri saya, tapi saya sering kilaf. Ya, gini. Oke, Bang. Ini menariknya ketika sudah ditetapkan, ketika Abang sama dua pimpinan lagi, Bu Suci dan Bu Maidona. Oke. Codek minta break sebentar Pak ya, Bang. Kita ngopi sejenak, kita break dulu.